kalau mau mencari ilmu, ke barat jalannya. Wow, ke barat ya. Tapi kalau mau mencari apa ya, bukan dunia ya, artinya kalau bekerja itu ke timur. Hello everybody, how are you? Fine, thank you. Welcome to Kangguru Excellent Channel. Oke, terima kasih atas undangannya. Ya, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu lewat Zoom yang cukup luar biasa. Kita sambut Dr. Abdul Halim, MAG. Assalamualaikum, Dokter. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mister. Ini tidak sekedar dokter, tapi beberapa dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, dakwah dan ilmu komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya. Gimana kabarnya Pak Halim? Baik-baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Mister juga, waduh, tambah keren aja ini. Luar biasa, keren ini kan, ini Kangguru. Hari ini luar biasa bagi kita. Jadi kita kepingin tahu lebih jauh siapa Pak Dokter ini, ya. Kok bisa saat ini mengendalikan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini. Coba, lahir di Pati. Saya lahir di Pati, Jawa Tengah ya, satu kota kecil di pantai utara. Ya. Di Pati, Pantai Utara ya, iya itu ya. Pantai Utara. Jadi kalau kita dari Surabaya mau ke Jakarta kan pasti lewat Pati itu, Pantura. Betul. Jadi Lamongan, Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Kudus, Semarang, nah itu. Itu tepatnya kecil. Di kota itu ya. Lahirnya di mana? Saya orang desa, gitu. Mister. Saya orang desa, pedesaan. Kok bisa desa sampai menguasai Surabaya, ini ceritanya gimana? Mantap. Coba. Desa bisa menguasai Surabaya, bisa menguasai UIN Sunan Ampel, itu gimana? Jangan begitulah, takut saya, jangan begitulah. Ya gini, jadi saya itu lahir di sebuah desa kecil ya. Namanya Desa Wetari Jaksa, Kecamatan Wetari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kira-kira sekitar 8 kilo dari kota Pati. 8 kilo dari kota Pati 8 kilo dari kota Pati ya, ke utara. Ke utara itu ke arah Jepara ya. Ke arah Jepara. Betul ya. Saya lahir dari keluarga pesantren. Bapak saya almarhum itu memang kiai desa, ada pesantren kecil-kecilan begitu. Jadi saya memang hidup di lingkungan yang dari kecil itu adalah lingkungan yang pesantren gitu ya. Jadi acaranya ya cuman ngaji ke sawah, bantu orang tua, begitulah kira-kira. Nah terus saya melanjutkan, selain ngaji dengan orang tua, saya sekolah sanawiyah, aliyah itu di sebuah pesantren yang cukup besar. Di Pati juga, namanya pesantren Raudhatul Ulum. Raudhatul Ulum, di kotanya ya mestinya ya? Enggak, lebih desa lagi, pinggir tambak justru, lebih desa lagi. Luar biasa. Lebih desa lagi, itu asuhan Kiai Haji Al-Maghfur lah, Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir. Sekarang udah diganti putranya ya. Pesantren besar di pinggir tambak, ada juga beberapa alumninya yang kuliah di sini. Di UINSA maksudnya. Iya. Nah itu kemudian saya itu termotivasi ya, terinspirasi dengan salah satu guru saya ketika di madrasah itu yang menurut saya luar biasa. Iya. Karena beliau adalah latar belakang pesantren, tapi saat itu sudah menyandang gelar DRS begitu, Mister. Wow,
zaman-zaman DRS segitu sarjana ya kan? lengkap. Ya Zaman DRS segitu itu tahun mahal sekali 80-an. waktu itu kan? Ya, Betul, ya. betul. Wah, tampilannya menarik, wawasannya luas. Itu ternyata alumni waktu itu namanya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, begitu. Iya, iya, iya. Itu Dianya alumni sana ya, beliaunya itu. alumni sana. Iya, iya. Iya, sehingga saya mengidolakan. Saya kepingin bisa seperti beliau, bisa kuliah di Jogja. Nah, gitu misalnya. Iya, iya, iya. Saya kuliah di Jogja. Singkat cerita, saya dan kawan-kawan satu kelas itu ada cukup banyak. Cukup banyak, ada mungkin sekitar 5 orang itu. Rame-rame, bismillah, kita tidak punya modal apa-apa. Juga tidak tahu tujuannya kayak apa ya, hanya kepingin bisa seperti itu, gitu aja. Ya. Nah, akhirnya tes di Jogja. Ada yang diterima di Fakultas Syariah, ada yang diterima di Fakultas Tarbiyah. Saya sendiri diterima di Fakultas Adab. Nah, saat itu ya, ada yang nggak diterima, ada yang nggak diterima. Jadi pertama adalah termotivasi, ya kepingin seperti itu, tapi belum tahu, Mister, belum tahu ini kuliah di mana, belum tahu. Apa kemudian apa yang harus dilakukan, apa nggak tahu, udah mengalir saja. Mengalir saja. Iya, di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab dengan yang ngambilnya itu. Fakultas Adab. Saya ngambil jurusan sejarah kebudayaan Islam. Karena itu saya senang dengan sejarah, saya senang dengan perjalanan Islam itu sendiri, baik ketika zaman awal, zaman Nabi maupun di Indonesia. Ini menurut saya luar biasa. Ya. Tapi saat itu, Mister, terus terang saya tidak tahu milih itu fakultas itu, saya nggak tahu itu fakultas apa, nggak tahu. Gitu ya. Pokoknya milih saja. Bener. Iya, dasar anak desa kan gitu di pedalaman Pati sana kan gitu. Jadi pokoknya kuliah gitu kan. Ikut saja, ya, pokoknya kuliah. Nggak tahu itu fakultas apa, nggak tahu. Akan jadi apa, nggak tahu. Iya. Nah, begitu. Bahkan perlu saya sampaikan, ketika kuliah itu sebenarnya Bapak sudah nggak ada. Bapak saya itu wafat, saya masih sanawiyah. Jadi ketika kuliah itu juga benar-benar nekat, Mister. Nekat sekali ya. Benar-benar nekat. Nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya biaya. Akhirnya saat itu secara biaya saya dipanggil oleh kakak-kakak saya, penerus orang tua ya. Ini ganti duit loh ya. Kuliah itu modalnya apa? Betul. Nah, sementara keluarga saya itu, Mister, keluarga saya itu kan semuanya pesantren. Dan tidak ada satupun yang kuliah. Tidak ada satupun yang kuliah saat itu. Semua pesantren, setelah itu nikah, keluarga, ya bekerja, udah begitu. Nah, saya ini kemudian ya orang mengatakan ini kok aneh-aneh ini. Jadi kuliah. Kok nyeleneh sekali. Kok nyeleneh gitu, Mister. Berapa bersaudara jenengan? Saya itu yang sekandung ada 7 orang. Sampai yang keberapa? Yang sekandung ya. Saya yang keempat. Oh, yang keempat. Ya, yang keempat. Ya. Serba kekurangan kuliahnya. Sangat sudah. Sehingga ketika saya kuliah itu, Mister, saya tidur di masjid. Untuk menghemat biaya. Betul. Karena nggak perlu kos toh. Iya. Kemudian itu kalau musim Ramadan seneng itu di masjid itu. Gitu ya? Banyak sekali makanan. itu panen ya. Iya. Oh iya, itu panen. Terus. Terus kemudian saya juga tidur itu di fakultas, Mister. Jadi ada ruangan begitu. Saat itu kan belum terlalu banyak mahasiswa. Betul. Iya. Nah, udah. Intinya bagaimana bisa kuliah, nggak ada biaya gitu loh, Mister. Dan nggak usah kos itu. Nah, sampai juga saya itu nyeles, Mister. Gitu ya. Saya nyeles, karena nggak ada biaya. Jadi saya nyeles itu batik Solo. Batik Solo itu. Ada senior yang dia cukup mampu, kemudian dia menyediakan barang. Ayo, siapa yang mau? Silakan. Ini dari saya sekian, silakan dijual berapa. Batik Solo. Itu karena terpaksa. Karena memang butuh uang jajan ini kan. Iya, supaya survive. Bagaimana itu? Kemudian dari Jawa Tengah, saya nyales mebel, Mister. Dari Jepara. Sudah mebel ya saat itu ya? Saat itu mebel. Dari Jepara kan memang terkenal sekali. Tempat terkenal itu. Udah. Nah, waktu itu fundingnya itu dosen saya, Mister. Fundingnya. Iya. Itu.
Sehingga sudah dekat Jadi begitulah perjalanannya. sudah dekat dengan dosen-dosen ya saat itu ya. Artinya Ya, karena seringnya tidurnya di kampus. di kampus. Otomatis kan dekat nih, Iya, sehingga dosen-dosen itu ya kenal ya itu ya. Iya, di samping memang secara organisasi saya di Indra itu saya dipercaya sebagai sekretaris senat. Right, iya. Senat mahasiswa, otomatis kan dekat, Mister. Betul, ya. Gitu. Selain di organisasi ekstra ya. Nah, begitulah perjalanan saya sampai kemudian tahun 90 ya. Tahun 90 itu saya setelah lulus. Iya. Nah, lulusnya juga lama, Mister, karena program-program DRS itu kan DRS, seperti ya, S1. betul, ya. Seperti S1, ada melalui jenjang PA gitu kan. Iya. Baru doktoral gitu kan. Betul. Nah, begitu saya lulus, saya tanya sama dekan saya. Dekan saya waktu itu adalah putra kandungnya namanya Hasbi Asidiki. Profesor Hasbi Asidiki. Asidiki Nama beliau, iya, kan itu kan luar biasa ilmuwan ya. Iya, betul. Nah, itu banyak karyanya. Putra beliau itu namanya Profesor Dr. Haji Nuruzaman Asidiki. Nuruzaman Asidiki ya. Iya. Sidiki, nggak ada asnya ya, Sidiki. Nuruzaman Asidiki. Saya semakin kagum. Iya. Betul, saya semakin kagum. Waduh, orang ini hebat sekali ini. Saat itu sudah profesor doktor. Iya. Dari Kanada lagi. Gitu loh, Mister. Jadi profesor doktor dari luar negeri juga itu kan? Iya, itu semakin luar biasa orang ini. Luar biasa. Nah begitu, akhirnya saya mohon saran beliau, mohon izin Pak Dekan, saya ini sudah lulus, saya ini harus bagaimana? Iya. Saya kan harus bisa mengabdi, bisa juga nanti bekerja. Nah, beliau itu luar biasa mensupport saya, memberi arahan. Sudah, kamu Halim, coba daftar di 3 tempat, Mister. 3 tempat. Gitu ya. YIN Wali Songo, YIN Lampung, YIN Sunan Ampel Surabaya. Iya. Begitu ceritanya. Mengapa 3 tempat? Pertimbangannya begini. Siapa tahu bisa ikut seleksi di 3-tiganya. Iya. Gitu kan? Iya. Ternyata waktu seleksinya kan bareng. Serentak. Betul, ya Pak. Jadi harus memilih. Waduh, memilih gimana ini ya Allah. Kemudian kembali lagi karena kita adalah kultur pesantren, Mister. Betul, iya. Kembali kepada kiai, Mister. Kiai, Kembali pada kiai, bertanya. Kiai siapa itu? Kiai Pak Dekan tadi? Atau siapa? Ada lagi kiai yang ada ya? Ada kiai yang lain. Yang lain ya. Betul, di Pati. Jadi kiai spiritual lah, kira-kira begitu. Betul, ya. Kiai spiritual, kira-kira saya ini harus memilih di mana. Ada pelajaran penting di situ. Bagaimana kita, bagaimana kita selain kemampuan akademis, Mister, ya kan? Yang saya pas-pasan ya, maaf, saya pas-pasan terus ya. Ini perlu ya Allah, perlu petunjuk Allah melalui perantara sang kiai tadi itu. Jadi kalau ini adalah Kang Guru, ini pas sekali nih. Iya, betul. Pas sekali ini. Kang Guru Australia ya. Oh, Kang Guru. No. Kang Guru excellent ya kan gitu Kang Guru. Ya. Saya kira Kang Guru Australia soalnya kan ya. Ya, Kang perpaduan Jawa dan Australia kan gitu itu. Iya. Makanya sekarang pakai belangkon itu. Belangkon itu Jawanya kan gitu itu campuran. Ya, multi ya. Gitu ya. Gimana? Jawa jadi nggak hilang identitas, nggak hilang pijakan, tapi tetap sudah mengglobal gitu, Mister ya. Sudah melompat kemana-mana Kang Guru. Kemana-mana luar biasa itu. Iya. Saya belum bisa melompat ini. Oh, nanti. Ini kan sudah melewati tinggi tuh sampean itu, lompatan yang tinggi. Oh, sampai begitu. Iya toh. Jadi lompat tinggi. Terus gimana ceritanya ketika Kiai Pati tadi itu? Ini ada sesuatu yang ya penting sekali ya nanti itu. Betul, saya sowan ya karena tadi itu terbentuk oleh kultur pesantren, tradisi pesantren, gitu kan? Kan mesti harus ta'zim atau hormat ke guru, ke kiai, kemudian kita minta wejangan kata orang Jawa ya, minta arahan yang kita tidak mampu, nggak bisa menembus itu kan? Betul. Karena milih ini sulit, pilihannya harus tepat, harus tepat.
Iya, 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 iya. Akhirnya saya sowan ke salah satu guru, katakanlah ya kiai spiritual. Spiritual Beliau itu. nggak punya pesantren, beliau Mhm, nggak punya pesantren, beliau juga mhm. nggak punya lembaga pendidikan, Mhm, tetapi kemampuan spiritualnya mhm, menurut saya cukup tajam. mhm. Nah, itu di desa, desa Desa lagi, ya, Mister. desa Waduh, lagi ya. jauh. Desa Wow. lagi. Itu nggak ada kendaraan umum, kita harus naik Mmm, sepeda motor mhm, itu. mhm, mhm. Di daerah Jakenan atau di daerah selatan sana ya. Selatan tuh ya. Itu Mhm, ada seseorang yang mhm, memiliki kemampuan spiritual. Saya sowan. mhm. Nama beliau adalah orang biasa orang-orang mengambilnya itu Mbah Jani begitu. Mbah Jani ya? Tapi Mhm, Mbah mhm, Jani, tapi mhm. nama lengkapnya kalau nggak salah itu Muhammad Muzani kalau nggak salah begitu. Iya, iya, iya. Terus saya Mhm, sowan diantar kawan mhm, mhm, dari apa? Dari tempat lain gitu mhm. ya. Nah, kemudian beliau memberikan arahan begini. Petunjuk yang beliau terima Iya, mhm, mhm. ini sangat sangat menurut saya Mhm, sangat sangat penting, Mister, untuk mhm, kita ya mhm. Iya, iya, iya. yang hidup Mhm. di zaman modern. Betul, Begini, betul. Mhm. kalau mau mencari ilmu ke barat jalannya. Wow, ke barat ya Tapi kalau. kalau mau mencari Mhm, apa ya bukan dunia ya, artinya mhm, kalau bekerja mhm, itu mhm. ke timur. Mmm. Iya, Itu yang iya, beliau sampaikan dengan betul. bahasa Jawa. Mhm, mhm, Kalau mhm. mencari ilmu ke barat, kalau mencari dunia, bahasa beliau itu dunia, itu maksudnya pekerjaan, Mhm. itu ke timur. Lah, dari Mmm. padi, Mister. Padi itu kalau ke barat Iya, ke anu, berarti kan ke Lampung. Lampung, tadi ke Lampung. Lampung, ya, heeh. Berarti ya, Mhm, mhm. terus Semarang. Semarang itu juga ke arah barat, Mister, Ke kalau dari barat juga Pati. ya, Wali Songonya tadi ya? Iya, Mhm, ke barat mhm. juga. Mhm, mhm. Waduh, berarti nggak cocok ini. Mmm, mhm, Ya mhm. pilihannya tinggal satu, Mhm. Surabaya. Surabaya ya. Iya, iya. Surabaya. Akhirnya Bismillah, Mhm. saya mengikuti tes di Surabaya, Mhm, Mister. mhm. Iya, iya. Tanpa siapa-siapa, Mhm, tanpa mhm, siapa-siapa. mhm, mhm, Nggak mhm. tahu saya Surabaya kayak apa. Betul. Iya, Udah iya. nggak ngerti sama sekali. Iya, iya, Bismillah iya. berangkatlah ke Surabaya. Mhm, mhm, mhm. Gitu awalnya, Mister. Itu Mhm, tahun mhm. 90 akhir lah ya. 90 akhir ya? SK saya itu kan Mhm, 91. mhm, 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 mhm. Iya, Jadi iya. Surabaya nggak pernah tahu, Tahu. IAIN Sunan Ampel juga nggak pernah tahu, nggak punya Mhm, siapa-siapa. mhm, mhm. Nggak Nggak punya ada siapa-siapa. rencana waktu itu ke barat sama sekali ya untuk cari ilmu lebih jauh ya? Nggak, jadi waktu itu yang Mhm. ada itu adalah bekerja. Bekerja. Mhm, oke. Bekerja. Sehingga Kenapa? Karena saat itu saya sudah menikah, Mister. oh, Saya right, sudah right. Iya, iya. menikah, menikahi I adik-adik kelas see. saya, Iya, iya. ya dari Fakultas Tarbiyah dia, Mhm. jurusan Mmm. bahasa Arab, kan ada tanggung jawab, Mister. Betul. Iya, Ada iya, tanggung iya, iya, jawab. iya. Jangankan sampai sekolah lagi, Mhm, Mister. mhm, mhm. Mendapat gelar DRS itu ya, Mhm, itu mhm. bagi saya itu sesuatu yang impossible. Yang impossible Awalnya ya? itu. Iya, iya, iya. Betul, Luar impossible. biasa Gak sudah. terbayang, Mister. Gak Mmm, terbayang. mhm, mhm. Ya paling Apalagi enggak sampai sekarang. gambaran daripada guru yang DRS tadi sudah tercapai. Sehingga sudah, ya sudah Iya, selesai kan gitu iya, kan? iya. Sudah selesai. Hmm. Sudah selesai. Iya, iya. Jadi nggak ada bayangan akan meneruskan, nggak ada bayangan jadi dosen, sama sekali. Nggak ada Hmm, bayangan jadi dekan, sama sekali, Mister. gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Serius. Jadi mengalir gitu loh. Gitu ya. Mengalir dengan menjalankan tadi itu. Iya. Nah gitu. Jadi kalau saya ditanya ke depan atau dulu bagaimana, ya itu tadi nggak ada nggak ada tujuan, nggak ada cita-cita Iya, mau iya, jadi apa, iya, nggak iya. ada. Tapi ketika kita bertemu itu begitu luar biasa dengan seolah-olah sudah menguasai Surabaya lebih duluan. Sementara itu sungguh itu. Kok bisa? Dengan itu kan? Ya dekat dengan Ya teman-teman, itu. dekat juga dengan mahasiswi-mahasiswi yang lain kan? Wah, Oh, itu luar masa-masa biasa. muda, ya kan? Ya, ya, ya. Itu saya pikir sudah Ah, lama dengan di situ itu. Mm-mm. Nah, jadi begini, Mm. tadi kan sudah saya sampaikan, saya Ya. sejak kuliah itu kan saya Mm-mm. memang harus berorganisasi. Ya, Mm-mm. karena itu cara saya supaya survive, Mister. Mm-mm. Ya Iya, iya, kan, iya, tadi tempat nggak bayar. betul. Dengan berorganisasi, kan Mm-mm. saya menjadi pengalaman, Mister. Pengalaman, betul, betul. Akhirnya dekat dengan dosen, Mm-mm. gitu kan? Mm. Kemudian yang ketiga, banyak teman, Mister, di situ. Betul. Iya, 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 Banyak iya. teman. Jadi Heeh. ketika itu sudah selesai, kan Mm-mm. secara nggak sadar kan saya digodok di situ, Mister. Betul, betul. Begitu saya Mm-mm. memasuki dunia baru di Surabaya, di Mm-mm. IAIN ya, Mm-mm. Mm-mm. kan ini dunia baru, nggak pernah Mm. ngerti. Akhirnya
tetap saya memposisikan diri sebagai santri. Saya takzim betul pada betul. para kiai sesepuh saat itu. Ada Mhm. Kiai Jabar. Saya Iya. tetap sungkem Iya iya kepada iya. Ustadz Mujib. Betul Saya betul. sungkem Iya pada iya. Prof. Salahuddin Ardi. Saya Iya, sungkem pada senior-senior. Saya tetap, karena saya sebagai santri kan. mhm. Nah, sebagai santri, saya selalu mohon bimbingan, mohon arahan, supaya saya bisa bekerja, mengabdi lah, waktu itu bahasanya mengabdi Iya ya. iya iya. Sampai sekarang saya pertahankan Betul. itu mengabdi itu. Mengabdi itu ya, mengabdi ya. Mengabdi, Betul mengabdi. betul. Iya iya. Dan Jadi yang terjadi jenengan kan dari sejarah tadi itu di adab. Memang belum ada fakultas betul. adab waktu itu. Adab? Belum ada, lebih dulu. Oh, kenapa nggak di adab ya? Gitu. Nah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi SK saya itu langsung menyebut fakultas dakwah. Nah, oleh Ustadz Abdul Mujib Manan, Allahu yarham ya, saya ditanya juga, Halim, kenapa kamu kok di dakwah? Waktu itu dekan dakwah itu ya Ustadz Mujib Manan, yang sekretaris Presiden Gus Dur saat itu ya, sesudahnya maksudnya. Saya ditanya, Halim, kamu itu kan dari adab, kok kenapa di dakwah? Kenapa nggak milih adab? Nggak tahu, Ustadz. Wong itu SK-nya seperti itu. Sudah mantap dia di dakwah. Siap, Ustadz. Siap. Sami'na wa ata'na. Nggak kepengin ke adab? Enggak, Ustadz. Saya menjalankan tugas sesuai SK. Itu aja saya bisa. Iya. Saya dekat dengan beliau, betul. Karena apa? Karena saat itu kan belum banyak pegawai atau dosen yang bisa nyetir. Nah, saya itu sering ditugasi. Tugas lain saya itu nyetir, Mister. Jadi tambah dekat toh? Iya. Itu loh, Mister. Iya. Oh. Tapi selain itu mungkin ada pilihan juga. Pak Rektornya waktu itu Pak Jabar Adlan ya? Betul. Oh, Pak Bisri Afandi ya. Nah, biasanya itu milih-milih. Warek 1. Iya, milih-milih yang baik-baik itu diarahkan ke dakwah. Biasanya begitu. Saya dengar begitu. Nggak tahu saya. Ini bibit-bibit unggul ditaruh di dakwah semua kan gitu itu. Saya malah baru dengar sekarang ini. Baru dengar sekarang ini. Betul, Yang jelas saya tidak minta ditempatkan di mana begitu. Ya, saya nerima SK seperti itu, ya sudah. Rupanya memang itu jalan Allah ya. Rupanya itu ya Allah sudah menaruh seperti itu lah. Betul. Sehingga saya mohon maaf juga pada para senior, sebagian mungkin yang ada yang kurang berkenan saya di dakwah, mungkin ada. Itu saya rasakan. Wajar. Karena bukan dari Sunan Ampel, bukan dari dakwah, kok ini malah kemudian ini. Sebagai katakanlah alma mater yang ada di UIN ya, saya nggak pernah mengira. Saya kira jenengan memang dari lingkaran-lingkaran di dakwah Surabaya gitu loh. Tapi rupanya ini ada kayak kanguru yang meloncat dari Jogja. Ya, dari kandangnya ya. Dari Jogja kandangnya, ya, langsung ke timur ke Surabaya. Nah, itu begitu luar biasa sampai sosialisasi ya, katakanlah bertemannya kolaborasi menurut saya adalah luar biasa di situ itu. Terima kasih Mister. Terima kasih. Saya memang seneng bergaul, seneng berorganisasi dengan siapapun. Saya seneng dan saya ketika diberi amanah dimanapun saya berusaha memang all out, Mister. Dimanapun. Dimanapun. Sehingga alhamdulillah setelah itu saya dibimbing oleh Prof. Nur Sam. Saat itu belum profesor. Jadi dibimbing oleh Ustadz Ustadz Mujib Manan sebagai dekan. Ya, kemudian dibimbing oleh senior-senior itu. Ada Prof. Nur Sam, kemudian ada almarhum Musonef Mursali, Musonef itu, ada juga Pak Yoyon, ada Bu Hartini, Profesor Hartini sekarang itu, Pak Sahudi Sirot. Jadi saya belajar betul itu. Di samping kalau di rektorat kan namanya Kiai Jabar. Betul. Itu saya benar-benar total khidmah karena saya tidak mengira, ya Allah, perjalanan saya nangis saya, Mister. Betul itu ya. Nggak terduga. Betul nggak terduga. Iya. Nah, begitu. Setelah